Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Diskusi. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak tangisan tidak percaya dipancarkan dari Xiao Li, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Kakak ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan doupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahu ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang akrab ini. Jue langsung muncul di wajah mereka. Xiao Li melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiao yang sebelum tertawa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, saya khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenali saya. Oleh karena itu, saya menyembunyikan bentuk dan wajah saya. Hehe, kata-kata ini benar. Gambar dirimu telah diteruskan ke setiap orang berpangkat tinggi di Demon Fame Valley. Jika Anda mengungkapkan diri Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. Xiao Li tertawa. Ini adalah... Tatapan Xiao Li tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari Little Fairy Doctor, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman saya. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. Kakak Xiao Li. Wajah indah Little Fairy Doctor di sampingnya mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Li. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak laki-laki Xiao Li. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus dan mengharukan, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga tercengang oleh bentuk alamat dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara ini karena karakternya? Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik dari kota Qingshan saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiganya ini memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari waktu terakhir juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Douzong yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam
sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang begitu besar dengan wanita. Penatua pertama Suqian juga telah pulih dari sebelumnya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiao Yan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Elder pertama, maafkan saya. Awalnya, saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama setahun untuk terobosan ke kelas Du Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Anda telah berhasil menembus kelas Du Huang." Xiao Li langsung tertegun saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Do Wang ketika dia pergi saat itu, cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Do Wang sepanjang hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia telah menebak bahwa Xiao Yan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar orang tersebut mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap pada puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bisa dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Haha, anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia berhasil melewati kelas Do Wang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendengar Xiao Li menyebut nama ayah mereka. Ini segera menghilang saat Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah untuk meminta bantuan saudara laki-laki kedua dan penatua pertama Suqian." "Ah, kita satu keluarga, kenapa kamu minta tolong? Anda adalah kepala, gerbang Xiao, dan memiliki wewenang untuk menggerakkan semua orang di faksi." Xiao Li meringkuk saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 lebih ahli dari Xiao Gate dan berteriak, "Ini adalah saudara ketiga saya, kepala suku yang kalian semua telah dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya?" 10 lebih ahli dari Xiao Gate yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, "Para bawahan ini menyapa kepala." Para ahli dari Xiao Gate ini tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiao Yan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari Xiao Gate yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini." Hati para ahli dari gerbang Xiao ini menggigil ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiao Yan di hati mereka. Anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar saat berjalan keluar dengan kepala suku yang begitu kuat. Xiao Yan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Zian juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menurunkan jubah hitamnya.
Sutra seperti rambut berwarna ungu digulung saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun dari penatua pertama Sukian. Kamu gadis, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali. Penatua pertama Sukian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Zian. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Zian juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Dozong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut. Sukian kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Zian dengan keterkejutan saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menerobos ke kelas Do Huang. Zian segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat keterkejutan di wajah Sukian. Dia berkata, orang tua, saya mengatakan bahwa menjebak saya di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi saya. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya mungkin sudah menjadi elit Dozong sekarang. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika saya tidak membuat Anda mengikuti di samping Xiaoyan, saya tidak akan tahu apakah Anda telah dijual oleh seseorang. Apa Dozong? Sukian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis halus Zian menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Sukian. Dia akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiaoyan diletakkan di atas kepalanya yang kecil, menekannya ke kursinya. Diam. Zian dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiaoyan menekannya. Dia merasa sangat putus asa saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Sukian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Sukian tertawa pelan setelah melihat Zian ditahan oleh Xiaoyan. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, itu benar. Karena Anda telah datang ke Back Corner Region, Anda harus segera kembali dan melengkapi Heart Flame dari Blazing Sky Key Refining Tower. Blazing Sky Key Refining Tower telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiaoyan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, tetua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Sukian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiaoyan dan berkata, ambil. Ini adalah teknik penggaris Do skill yang dibeli saudara kedua Anda untuk Anda dalam pelelangan. Dia benar-benar bersedia menyinggung seorang elit Dozong karena hal ini. Tatapannya beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiaoyan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiaoyan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan menerima gulungan berwarna merah cerah dan merasakan sedikit kehangatan. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiao Li tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani melelang teknik Do skill penguasa ini. Xiao Li bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan sedikit. Kasih sayang ini adalah dari saudara yang berhubungan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Anda adalah orang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak laki-laki berkata bahwa semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya, Anda harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls. Xiao Li meringkuk mulutnya saat melihat Xiaoyan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya.
Setelah merenung sejenak, wajahnya secara bertahap berubah serius saat tatapannya menyapu Xiao Li dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Saya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.